Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dengan NIM 208233130. Baik, di video ini saya akan memaparkan sedikit materi terkait permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi, tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Harpina selaku dosen mata kuliah literasi digital. Oke, next ke materi. Dalam TAP MPR RI nomor 2 garing MPR garing 1993 dijelaskan bahwa program utama pengembangan pendidikan di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, perluasan dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan. Kedua, peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Keempat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kelima, pengembangan kebudayaan. Dan keenam, pembinaan generasi muda. Oke. Dari keenam program pengembangan pendidikan di Indonesia, ada 3 masalah yang dipandang sangat rumit dalam dunia pendidikan. Jadi, ketiga poin ini yaitu pemerataan, mutu dan relevansi, efisiensi dan efektivitas. Jadi, ketiga poin ini yang akan kita bahas pada video ini. Baik, terkait masalah yang saya sebutkan tadi ada 3 poin, yaitu apa tadi? Pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, kemudian efisiensi dan efektivitas pendidikan. Yang pertama yaitu pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Nah, tujuan dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara, yang jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan tidak dapat dikatakan berhasil. Jadi, jika pelaksanaan pendidikan Indonesia itu tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak dapat dikatakan berhasil. Nah, hal inilah yang menyebabkan masalah pemerataan pendidikan sebagai suatu masalah yang paling rumit untuk ditanggulangi. Bagaimana cara menanggulanginya? Nah, cara menanggulangi permasalahan pemerintahan pendidikan dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Jadi itu salah satunya. Oke, next yang kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adanya mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Nah, melihat permasalahan ini, maka dibutuhkanlah kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai organisasi masyarakat. Pelaksanaan kerjasama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dapat dilihat jika suatu lembaga tinggi melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian atau industri, maka kualitas dan mutu dari peserta didik dapat ditingkatkan, khususnya dalam bidang akademik seperti teknologi industri. Oke, next yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dapat dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi di sini adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sini untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin, terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak dapat
dikatakan efektif. Jadi sebelum itu harus membuat rencana atau program sebelumnya, sebelum memulai suatu pembelajaran. Oke, next. Jadi untuk menanggulangi masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Seperti itu.